masih tetap sehat atau masih tetap memuji Tuhan dan bergembira dengan keadaan yang ada? Kayak Kak, kita ngobrol sedikit nih ya, Kak Ning ya. Masa pandemik ini tuh kan udah lama banget ternyata ya, kita nggak rasa, bahkan terasa malah ya, bukan nggak terasa ya? Dong. Betul, adik-adik semua masih ibadah di rumah. Kira-kira adik-adik semua gimana ya kayak Kak Ning? Tetap antusias nggak ya Kak Eka? Pastilah. Harus, kalau menurut Kak Eka nih, adik-adik harus tetap antusias mengikuti ibadah online di rumah. Jadi bisa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi nggak buat kita untuk bosan atau boring. Misalnya nih adik-adik, kalau Kak Eka sendiri, kita misalnya hobinya adik-adik apa nih? Mau bercocok tanam, ayo lakukan. Atau hobinya menggambar. Ya bener-bener masak. Atau bikin konten YouTube Kak Eka. Bener ya? YouTuber. Betul. Jadi walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ini, kita harus stay di rumah, kita harus tetap semangat, harus ada penguasaan diri. Betul. Udah aduh nggak tahan, pengen mau ke mall, pengen mau liburan kesana sini, tahan dulu. Itu buat kebaikan adik-adik dan juga buat kebaikan orang-orang yang ada di rumah. Betul banget Kak Ning. Kita harus tetap mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah ya. Tapi juga adik-adik tahu nggak? Kita juga harus mengikuti protokol yang Tuhan mau, yaitu kita tetap berdoa, kita tetap merenungkan firman Tuhan agar setiap hari kita tetap mendapatkan sukacita yang dari Tuhan saja. Setuju Kak Ning? Baiklah, kalau gitu mari sama-sama adik-adik di rumah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersukacita bersama-sama. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali Tuhan mau beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau meninggikan Engkau, memuji-muji nama-Mu yang kudus. Bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami terus di dalam Tuhan perlindungan-Mu, terus di dalam kasih setia-Mu yang besar, sehingga Engkau Tuhan yang setiap hari memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kami menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Yuk bangkit sama-sama berdiri ya. Ya dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Adik-adik masih tetap puji Tuhan ya. Kita nyanyikan lagi sekali lagi lagu pujian, bukan yang tadi, tapi lagu yang berikutnya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, tadi sudah kita memuji Tuhan, bersuka cita. Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita satukan doa dulu. Oke, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih tetap setia mendengarkan firman-Mu. Walaupun keadaan kami masih tetap di rumah saja, Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu pada kami dan adik-adik di rumah tetap sama, Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, dan setiap adik-adik yang mendengar siap muji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan di Markus 14 ayat 3 sampai 11, yaitu tentang Yesus diurapi. Ini kakak akan bacakan dulu firmannya. Yesus diurapi.
Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa engkau menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Oke adik-adik, bagaimana ini firman Tuhan menceritakan tentang seorang perempuan yang datang kepada Tuhan dengan membawa minyak narwastu yang pada saat itu sangat mahal sekali. Dan saat ini pun minyak narwastu itu sangat susah didapatkan adik-adik. Dan ini merupakan suatu hal yang mengungkapkan bagaimana baiknya nih minyak narwastu ini untuk suatu hal kebenaran dalam Tuhan. Di sini menceritakan bahwa wanita ini datang walaupun dia dengan keadaan yang tidak kaya seperti Simon Kusta yang bisa menjamu orang banyak makan di tempatnya, tapi wanita ini datang memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga begitu. Kita mau datang kepada Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Contohnya, kita jangan melawan orang tua. Kondisi seperti sekarang ini adik-adik ada di rumah. Nah, adik-adik apa yang adik-adik pergunakan waktu ada di rumah? Yaitu belajar. Nah, saat ini kan kita belajar melalui internet ya, melalui daring. Nah, di sini jangan buat pusing orang tua. Kita tetap melakukan tugas yang benar, kita melakukan apa yang guru berikan dengan benar. Karena itu yang Tuhan mau, kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Di sini penyerahan diri kita sebagai anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, begitu juga kepada orang tua. Nah, adik-adik mau tidak seperti wanita ini yang selalu diingat kapanpun berita Injil diadakan, wanita ini akan selalu diingat bahwa dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan melakukan yang terbaik buat orang tua? Nah, sekarang waktunya kita lakukan yang terbaik selama kita ada di rumah. Saat kita nanti sekolah sudah seperti biasa, dan lakukan apa yang terbaik untuk guru kita di sekolah masing-masing. Oke adik-adik, sebelum waktunya ini selesai, kita akan melihat video bagaimana cerita tentang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah mari kita saksikan bersama-sama videonya. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu,
murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Oke adik-adik, gimana videonya? Bagus bukan? Bagaimana wanita itu mengurapi dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Begitu juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik dan ikhlas serta taat setia kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik ada ayat hafalan untuk adik-adik ingat di rumah, yaitu firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 119 ayat 105. Yaitu firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik ingat ya, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Oke adik-adik, kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami menjadi anak-anak yang setia pada Engkau, memberikan persembahan yang tulus, kudus, dan ikhlas di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dimanapun kami berada, kami mau jalani hari-hari ini dengan sukacita penuh yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Eka mau mengajak adik-adik untuk membuat prakarya bangunan gereja dari kertas origami. Nah, adik-adik penasaran? Ayo kita saksikan bersama-sama ya cara membuatnya. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat origami gereja yaitu kertas origami, warna-warni, terserah adik-adik mau pakai warna apa aja. Kemudian spidol, spidolnya juga terserah warnanya. Nah, adik-adik, kita langsung lihat cara membuatnya ya. Kak Eka di sini akan menggunakan kertas origami yang berwarna ungu. Kita ambil satu, kemudian kita balik seperti ini. Kita bikin lipatan membentuk persegi panjang seperti ini. Usahakan untuk lipatan sisi-sisinya ketemu ya adik-adik ya, dan rapi. Oke, supaya nanti hasilnya juga rapi. Setelah seperti ini jangan lupa ditekan ya garis tengahnya ya, supaya membentuk garis. Nah, kita buka seperti ini, lalu kita lipat dengan sisi yang sama, sisi seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Oke, pastikan rapi. Nah, nanti dia akan membentuk 4 garis lipatan ya. Nah, kemudian kita lipat seperti ini lagi adik-adik, membentuk segi 3 seperti ini. Kita ketemukan sisinya ya, harus rapi adik-adik ya, supaya juga nanti hasilnya rapi. Jangan lupa ditekan supaya ada lipatan garisnya seperti ini. Nah, kalau sudah ada kita buka, kita lakukan dengan sisi yang satunya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita rapikan ya, supaya nanti hasilnya bagus. Tekan untuk membentuk lipatan garis. Nah, kalau kita buka, adik-adik nanti bisa lihat ada 8 lipatan garis. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, adik-adik perhatikan ya.
kita balik kertas origaminya seperti ini, kemudian yang sisi di tangan Kakak Eka, kalian ambil seperti ini bentuknya. Nah, nanti adik-adik akan mudah karena ada lipatannya, jadi mengikuti lipatan. Masukkan seperti ini. Oke, nah dia akan membentuk segitiga. Seperti ini adik-adik ya. Segitiga seperti ini. Oke, kita tekan-tekan ya, supaya memudahkan kita untuk melipatnya nanti. Nah, setelah jadi segitiga seperti ini, kemudian kita lipat. Ambil sisi yang ini, kita lipat seperti ini. Nah, kita tekan-tekan lagi yang rapi ya. Kita ketemukan sisinya. Lakukan dengan sisi yang sebelahnya. Seperti ini. Oke. Nah, kita tekan-tekan ya, yang rapi ya. Oke. Kalau sudah jadi, kita balik lagi di sisi sebelahnya. Kita lakukan hal yang sama. Kita lipat seperti ini. Dan sisi yang satunya seperti ini juga. Oke. Nah, kalau sudah jadi, akan bentuknya seperti ini adik-adik. Tada. Nah, selanjutnya, ini perhatikan adik-adik ya. Yang bagian ini, yang Kak pegang, kita buka seperti ini. Kita lipat akan membentuk menjadi kotak seperti ini. Persegi ya. Oke, lakukan dengan sisi yang satunya, sebelahnya. Sama, kita buka, kita tekan, lipat, nah akan jadi seperti ini. Kemudian kita balik, lakukan hal yang sama juga. Kita buka, seperti ini. Kita lipat membentuk persegi seperti ini. Dan yang satunya juga kita lipat seperti ini bentuknya. Nah, dan jadinya nanti seperti ini adik-adik ya. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, kita balik lipatan sisinya nih. Nah, yang tadi kotak ini kita tutup seperti ini. Nah, jadi akhirnya yang muncul nanti bagian dari sisi ini yang tidak ada kotaknya. Kalau kita balik begini, kan ada kotaknya, tapi kita tutup seperti ini, karena kita akan melipatnya nanti ke luar. Oke, nah terus kita lipat adik-adik seperti ini. Oke, lakukan sisi yang satunya juga seperti ini, yang rapi ya. Kita tekan, setelah itu kita balik lagi, kita lipat lagi yang sisi satunya seperti ini. Begitu juga dengan yang sisinya satunya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, kita balik ini seperti ini. Nah, sekarang kita buka ya. Yang ini kan kita ketemu nih yang bagian seperti ini. Kita lipat seperti ini. Nah, mulai kelihatan sudah ya bentuk bangunan gerejanya ya, bentuk segitiga seperti ini untuk menjadi atapnya. Kemudian kita buka juga lipatannya yang sebelahnya seperti ini. Nah, udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan atap dari bangunan gerejanya. Nah, kemudian yang segitiga di bawah ini kita lipat naikkan ke atas seperti ini. Nah, sudah mulai nampak ya adik-adik ya. Duh, pasti adik-adik di rumah excited banget nih. Kemudian kita balik lagi, sisi sebelahnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, kita buka bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian kita buka juga bagian ini, bentuknya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama dengan segitiga lipatan di bawah ini, kita lipat ke atas. Oke, tadam, sudah jadi adik-adik. Dan jangan lupa kita beri salib. Supaya makin kelihatan bahwa kita sedang membuat origami gereja. Salibnya seperti ini. Mau dibalik juga. Seperti ini. Adik-adik mungkin juga bisa menambahkan kreasi-kreasi yang lain. Terserah adik-adik, kreasi adik-adik di rumah. Nah, tadam, sudah jadi origami
gereja kita. Nah, jadi adik-adik walaupun kita di rumah saja, tapi dari rumah kita bisa banyak melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan. Contohnya seperti membuat origami gereja yang sudah Kak Eka tunjukkan. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya adik-adik ya. Oke, sampai ketemu lagi di kegiatan dan prakarya yang lebih menarik minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua tentunya nggak capek dong. Kak Catherine aja nggak capek. Kita harus tetap semangat ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Seperti tadi juga firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahkan ayat hafalannya tentang seorang Yesus diurapi seorang wanita ya. Bagaimana kita sehari-harinya mau memberikan terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik harus tahu itu ya, dan harus taat akan firman Tuhan itu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tadi kan kita memulai berdoa, berarti kita harus mengakhirinya dengan berdoa. Yuk lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sepanjang dari pagi ini Tuhan, kami sudah sama-sama memuji Engkau, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau terus memberikan kami juga kesehatan, kekuatan untuk kami terus Tuhan percaya bahwa Engkau yang beserta kami, bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik, bahwa Engkau akan Tuhan melewatkan semua yang namanya COVID ini Tuhan, pandemi ini dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik semua. Jesus, you are my best friend.